Karena di dalam satu organisasi kalau tidak mempunyai teamwork, itu kalau bekerja sendiri, orang main bola itu kalau sendiri aja mau ngegolnya nggak bisa itu. Ya kan ya apa musim orang main bola kan gitu ya. Jadi kalau orang main bola mau masuk ke gawangnya itu nggak bisa sendiri dia harus share dia bola itu. Jadi bola itu ke depan, ke belakang, ke samping, tap masuk gitu ya. Nggak bisa dia sendirian dari awal dia lari dari gawang pertama sampai gawang akhir itu ngos-ngosan Payah, nanti bisa payah. pingsan di tengah Iya, jalan iya, ya. payah. Akhirnya kalau organisasi dilakukan hanya sendiri, maka tidak akan berhasil. Diletakkan di sini sebagai motivasi. Loh kok Ibu Nola ya, Ustazah Nola yang masuk motivasi, nggak apa-apa, undang siapa saja boleh, gitu kan. Jadi di dalam satu organize itu memang memerlukan satu motivasi. Motivasi bisa dari intern dan juga bisa dari eksternal, dari orang luar. Saya pikir secara praktikalnya memang gitu ya, Nashider ya, dia menghadirkan saya sebagai motivasi dan motivasi bagian daripada organize ya, organisasi. Sehingga penting ada kalanya diadakan satu ruang kelas kalau nanti boleh dipertemukan, dipanggil untuk siapa yang menjadi motivasi. Disusun nanti apa yang akan dirancang gitu. Nah, misalkan kalau misalkan dipanggil siapa saja boleh gitu yang untuk menjadi motivator dalam sesuatu itu harus ada gitu, harus misalkan 3 bulan sekali kah gitu kan. Motivasi dalam belajar komputer misalkan begitu ya, atau bagaimana membuat flyer, atau bagaimana ikut Zoom, bagaimana semuanya itu bisa dilakukan dan menghadirkan orang-orang yang mampu untuk memberikan motivasi-motivasi tersebut sekalian untuk mengajarkan. Kalau sekarang mungkin kita dalam bentuk teori saja. Tapi kalau misalnya ada ruangan kelas, itu kita bisa sekalian juga mengajarkan, sekalian memotivasi juga. Itu sangat penting sekali. Jadi di dalam kepengurusan itu, maka harus ada motivasinya. Dan motivasi itu bagian daripada organizing. Terakhir adalah controlling. Nah, controlling juga penting. Kenapa controlling ini penting? Karena dia adalah satu proses, satu evaluasi. Baik para grup Nashider yang sangat-sangat saya sayangi malam ini, berbicara tentang manajemen ini sebenarnya masuk dalam mata kuliah yang 3 SKS. Kalau 3 SKS itu tidak cukup 1 jam, ya kan? Harus 2 bulan atau 2,5 bulan setiap minggu Masya Allah. sekali. 1 minggunya 1,5 jam atau 2 jam. Jadi Ustazah Nula malam ini hanya memberikan poin daripada fungsi manajemen itu sendiri saja. Kalau kita elaborate-kan, lebih banyak lagi yang harus kita dapat kaji dari satu kepengurusan itu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Selain daripada controlling strategik, kita juga harus mempunyai controlling strategic human resource. Nah, ini penting. Apa human resource-nya? Ibu Rizky Abdullah, ini kan setelah jadi ketua, sekarang jadi anggota ya? Ya, betul. Iya. Baik, atau penasehat ini? Bukan, pakai anggota. Oh, seharusnya penasehat. Ya, karena udah ketua jangan diturunkan ya. Belum sampai ke situ ilmu saya. Jadi kalau misalkan pembina, misalkan guru Mekong gitu ya, pembina guru Mekong. Jadi pengetua yang sudah tidak lagi menjabat di organisasi ini dijadikan sebagai penasehat. Nah, di dalam satu organisasi ini juga kepengurusan ini nanti untuk Ibu Sansa penting adanya mengetahui bakat-bakat daripada anggota masing-masing. Ya kan? Nah, bagaimana bakat-bakat dari anggota masing-masing ini dapat diberdayakan di dalam satu organisasi. Maka dengan pemberdayaan anggota-anggota yang ada, yang Masya Allah saya yakin setiap masing-masing kita di sini mempunyai skill. Kita semua
don't look the person by its cover. Kita tidak bisa, saya tidak mengenal beliau, terus saya ngejudge atau menghakimi beliau tidak tahu apa-apa. Ternyata beliau lebih layak gitu ya. Nah, mungkin ada kawan-kawan yang lain mampu di bidang bahasa, misalkan ya, karena dia sudah bekerja lama di Singapura dan majikan mereka orang asing, bahasanya, slangnya, gitu mantap sekali gitu kan. Nah, bagi kita yang baru pemula bisa belajar, ya kan? Bisa belajar dari kawan yang mempunyai skill bahasa dalam penggunaan bahasa asing yang sangat baik. Ya gitu kan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang paham tentang pembacaan Al-Quran dengan tartil, bisa memberi satu manfaat dan satu motivasi kepada kawan-kawan yang lain untuk dapat juga belajar Al-Quran dengan bacaan yang tartil. Dan tentunya dengan Nasyider, gabungan Nasyider, kita tahu bahwasanya ada banyak rancangan-rancangan. Nah, dalam rancangan-rancangan Nasyider ini dapat diwujudkan melalui rencana strategi. Nah, supaya tidak jadi planning kaget-kagetan, gitu ya. Harus ada rancangan strateginya. Jangka pendeknya harus setahun jangka panjangnya apa? Kalau jangka panjangnya anggap saja 5 tahun sekali ya. Itu bisa saja dilakukan oleh siapapun nanti yang mengganti. Siapapun yang mengganti, jangka panjang itu tetap ada. Jangka pendek dilaksanakan oleh yang saat ini menjadi pengetua. Saya sangat teruja dan sangat bahagia sekali malam ini dapat sharing bersama semua para nasyidir yang ada, dan tidak merasa untuk menggurui kepada pengurus baru dan juga kepada kepengurusan anggota-anggota, tapi saya hanya sharing saja untuk lebih dapat nanti memperbaiki kehadapannya, karena saya yakin setiap ada yang di sini adalah orang-orang yang hebat, yang mempunyai misi dan visi, dan mempunyai skill yang Masya Allah, ya saya yakin setiap orang mempunyai keahliannya masing-masing. Sehingga dalam satu organisasi ini dapat mencapai satu tujuan yang dituju. Jadi kalau tadi saya memberikan saran, penting untuk rancangan jangka pendek dan jangka panjang, itu dilakukan saja melalui Zoom meeting antara pengurus inti. Ya. Jadi 4 itu tadi yang ingin saya sharekan. 1 planning, 2 organizing, 3 leading, atau 4 controlling. Nah, controlling ini sebagai evaluasi dari keberlangsungan organisasi itu sendiri, ya. Membantu dengan ringan hati, ringan tangan, ya. Bukan ringan tangan tempeleng ya. Jangan salah. Ringan tangan membantu. Membantu. Gitu, ya. Bukan ya. Ringan dari segalanya, karena tujuan akhir daripada organisasi ini adalah murni nilainya dan bernilai ibadah. Amin. Karena ada nilai-nilai dakwah di sana. Ya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Saya hanya ingin mengingatkan bahwasanya di dalam Quran surah As-Saff ya, mungkin kawan-kawan juga sudah tahu, sering mendengar subhanillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dan barisan yang mengatur seakan-akan seperti bangunan yang tersusun kokoh. Ini bukan perang seperti perang yang dibayangkan, tapi ini adalah jihad dalam berdakwah. Jihad dalam berorganisasi, membantu rekan-rekan kita masuk ke dalam organisasi yang membawa kepada kebaikan, ya kan? Maka di dalam organisasi itu akan menjadi kokoh seperti bangunan kalau pondasi daripada inti organisasi itu mantap, ya kan? Nah, harus mantap di dalamnya, baru nanti kita bisa mengaplikasikannya keluar.
Ya, begitu yang ingin sedikit saya sharekan di sini. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan PMI, SJ, terutama gabungan Nasyidir yang ada di Singapura. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.